kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku. Kalimatnya selalu itu. Ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria nggak mau ditanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya, papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku. Udah diemin aja, kasih aja minum, makan, dahsyat. Udah diem. Saya pernah bertahun-tahun salah strategi, saking ingin jadi istri soleha. Saya panggil suami saya kan ayah Toto gitu ya. Capek ya? Iya. Kenapa sih Mbok ya cerita sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu, permata hatimu. Suami saya teriak, diam. Aduh, suruh diam. Aduh, salah lagi kan? Ya, katanya gimana? Karena laki-laki pada saat dia tertekan, dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Gitu. Terus mereka berharap kalau nanti sudah ada solusi, baru mau cerita. Ingat itu. Baik dia anak laki maupun, pokoknya saya laki-laki lah, suami ke ayah kita ke siapa. Ya, dia cari dulu solusi, baru dia mau cerita. Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero, sebagai pahlawan dalam sebuah problem solving. Ya. Jadi kita juga harus mengerti itu. Jangan juga kita merasa, kalau aku aja, aku ceritain semuanya. Ya iya. Kita Bu kalau bisa nih keluar rumah, setiap menitnya kita cerita sama suami ya. Sampai ke Sandung Batu pun kita cerita ya. Iya. Tapi laki-laki nggak begitu. Ya. Jadi ini harus dipahami. Pokoknya kalau laki-laki, anak laki-laki atau suami sedang tertekan, nampaknya belum mau bicara, sampaikan saja. Pokoknya kalau nanti udah mau cerita, panggil ibu ya, panggil bunda, panggil mama. Nah, gitu aja udah. Ini ada mau makan, mau minum. Oke? Sudah, kita santai saja dan tidak usah berprasangka bukan-bukan. Ya? Nggak usah juga ngintip gitu tuh, nah tuh kan lagi cari solusi tuh. Nggak usah juga begitu. Mama tahu pasti kamu mau cari solusi. Ya sudah, mama kasih dong. Pokoknya pahami saja. Laki-laki senang kalau dipahami. Ya, senang dipahami. Next. Wanita bila curhat hanya ingin disimak. Nah, ini saya harus ulang-ulang nih. Sementara otak pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu wujud tanggung jawabnya pria. Karena dia nggak tega lihat perempuan susah. Tuh, saya katakan perempuan susah. Ya, perempuan ini apakah istrinya, apakah anaknya, apakah ibunya, apakah istri orang lain. Pokoknya pria tidak kuat lihat perempuan lagi curhat kayaknya susah. Dia selalu ingin menawarkan solusi. Padahal ini yang bikin berantem. Papa, mama sakit kepala. Apa kata suami? Hah? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi. Cuman silakannya sebelum kita curhat udah minum obat duluan. Makanya kata suami, ya udah minum obat. Kita marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Lah, katanya sakit kepala. Suami saya tuh lebih parah, kan dia dokter kan. Ya aku sakit kepala. Kata suami saya, ke dokter dong. Hah? Bukannya kamu dokter? Oh iya ya katanya. Iya, kita marah. Kita marah soal kayak gini gitu. Ya, aku kan ada bakti sosial. Aku salah kostum, sepatu aku yang segini. Kan cuma mau cerita ya. Apa kata suami biasanya kalau gitu? Hah? Salah sendiri makanya bawa sendal jepit. Bukan gitu ayah. Kan? Ada kalimat begitu kan? Setiap cerita dikasih solusi, bukan gitu. Ayah aku capek banget setiap pagi nganter anak-anak. Apa solusinya kira-kira? Pakai ojek kan? Apa kita bilang? Bukan gitu, ayah nggak ngerti ya ojek sekarang ya. Banyak pembunuhan.
Kata suami, katanya capek. Padahal kita pada saat setelah cerita udah seger lagi. Iya nggak? Perempuan cuman mau dibilang gini nih Bu, kasihannya mama capek. Cuman itu aja. Itu tahu-tahu udah kuat lagi. Ya udah papa kita jalan-jalan yuk. Katanya capek. Udah di rumah aja. Aduh. Saya pernah suatu ketika lagi makan sama suami, makan mie gitu kan. Terus saya bilang, udah selesai makan mie, saya cuma cerita kalau nasi nendang ya. Dia bilang, kita makan nasi aja kalau gitu. Enggak gitu. Semangkok mie udah saya makan, suruh makan nasi. Nah kamu bilang nasi nendang. La ilaha illallah. Berterus-terusan. Yang tadinya mau mesra-mesraan, jadi gara-gara nasi sama mie nih. Wah, kenapa jadi masalah sih? Ya Allah. Makanya Bu, kalau cuma mau curhat, omongkan dari awal. Abi, Umi cuman ngomong doang ya, denger aja ya. Itu aman. Suami saya lucu lagi, kalau saya udah cerita dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Jadi kami berdua ingat. Tetapi kalau bisa karena kita yang belajar, apabila kita curhat dan suami memberikan solusi, langsung berpikir bahwa oh dia sayang banget sama aku. Gitu. Karena wujud tanggung jawab. Ini bisa berantem loh ini gara-gara ini nih. Iya Bu, mulai rasa-rasa nggak Bu? Ingat-ingat memorinya nggak Bu? Ini gara-gara ini ya Allah ya. Saya setelah tahu nih, tahun 2006 saya tahu. Sejak 92 sampai 2005 awal berantem dulu. 2006 pertengahan saya tahu, saya ketawa setengah mati. Masya Allah. Ini nih, di ruang konseling saya ibu-ibu kalau cerita gara-gara ini nih. Dia nggak pernah mau ngerti Bu Aisyah. Saya ngomong gini, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Karena terjadi sebuah ya misunderstand ya kan gitu. Next lagi. Wanita berbicara senang kontak mata. Karena memang matanya secara anatomi, karena korpus kolosumnya tebal, dia kuat ngomong tatap-tatapan. Laki-laki tidak bisa. Ya, waktu itu saya udah cerita ya. Laki antar laki aja ngomongnya pinggir samping-sampingan Bu. Tapi ya ganteng lah. Coba kebayang kalau laki-laki berhadapan-hadapan dengan laki-laki lagi meeting. Kamu tahu nggak program kita apa? Kebayang nggak laki sama laki gitu. Ya. Kemudian yang bapak sebelahnya juga ya. Begini Pak, saya sudah menyusun untuk 2016. Tatap-tatapan aja gitu. Nggak bagus memang. Laki-laki selalu dengan makanya laki-laki selalu pakai gaya dia, entah menulis, entah ya, entah menulis. Kalau perempuan memang selalu ingin ditatap. Saya pernah punya cerita gini, ibu mertua saya, ini sharing saja lucu tapi ini fitrah sebetulnya. Ibu mertua saya, ya, dia tahu sekretaris suaminya perempuan masih muda, ya. Dia bisik sama sekretarisnya gini, kalau bapak rapat, kamu liatin terus matanya. Ngerti maknanya? Jadinya apa? Suaminya nggak liatin dia. Jadi kalau laki-laki diliatin terus sama kita diliatin, dia nggak tahan lihat kita, nggak tahan. Tapi justru kalau kita nggak liatin dia liatin kita, gitu. Jadi bijak sekali ya. Mau begitu Ibu? Benar. Karena kan kerja mereka tidak ada tabir ya. Sekarang kan kita bisa memilih ya. Kita kerja di akhwat saja kan nyaman ya. Fitrahnya sama gitu. Tapi kan kalau di luar sana gitu, dia bisik, dia tahu nih, oh ini sekretaris baru nih. Keluaran Asmi. Masih muda. Daripada suami yang lihat, dia lihat suami saya. Itu fitrah, belum belajar ini tuh.
belum belajar ini. Ya, dia bisik, nampaknya bijaksana sekali jadinya. Kalau bapak rapat, kamu lihat terus ya, supaya apa yang diomongkan bapak kamu tidak luput dari catatanmu. Ya, sekretarisnya. Suaminya jadi nggak mau ngeliat. Saya geli waktu itu, saya belum tahu ilmu itu, cuma saya geli. Kenapa sih nasihatnya kayak gitu? Setelah 2006 saya belajar ini, Allahu Akbar. Ternyata dia pakai cara ini, entah dari mana intuisi itu. Karena kan ini udah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Ini kan anatomi otak pria dan wanita, ya kan gini ya. Siapa yang masih ngomong sama anak laki-lakinya dan harus tatap mata? Ayo, sudah enggak kan? Sudah nggak marahin ya? Ya? Ya, enggak ya? Saya lihat Bunda. Ya, Bun. Siapa yang masih giniin anak lakinya supaya lihat dia? Masih keliru, Bu, keliru. Nggak usah, kasihan anak laki-laki. Kalau perempuan nggak usah disuruh, pasti dia akan melihat. Dan kita sering comparing. Coba lihat tuh, kayak adik kamu tuh yang perempuan, kalau ngomong sama Bunda dia selalu lihat wajah Bunda. Kamu kemana-mana matanya, jelalatan, makanya ada kalimat itu. Padahal bukan begitu. Anak laki juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu. Dia nggak tahu, kan dia belum tahu kalau otaknya tipis kan. Tuh anak laki kan, iya, ya kan. Makanya pas kita ngomong terus sama dia, biarkan saja dia matanya kemana, atau biarkan dia simak wajah kita, kita tidak lihat matanya. Masalahnya di mata, tatap-tatapan mata itu laki-laki tidak kuat. Ya, kalau dia mau si anak laki menyimak wajah kita, ya kita ya kemana kayak gitu. Apa kalau ibu mau nasihatin anak laki-laki, kasih papan tulis, ibu nulis di papan, pasti dilihatin ibu tuh. Ya, kayak gitu. Yang dia tahan, dia tidak tahan apa? Ditatap matanya. Ya, lanjut. Masih ingat saya waktu itu cerita? Ya, siapa yang mesra-mesraan sama suami masih di samping suami? Suami laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar, dia memanjang lurus. Ya, perempuan yang melebar. Makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil. Awas, lihat kanan kiri. Suami saya bilang, ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Kan gitu ya. Makanya ini harus dipahami, ini harus dimengerti. Karena ini yang pagi-pagi selalu berantem cari seragam, cari dompet, cari apa lagi? Cari apa? Buku, apa lagi? Kunci. Mana Bu? Mana? Di sini doang sih carinya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Buka kulkas tuh cari telur, padahal telur di pinggir pintu, kan dia begini lurus. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya, dia taruh di mana? Taruh di atas kulkas yang paling atas di freezer. Suaminya bukannya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus, happy milad Abi, barakallah fi umri, miss you, asik. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan nunduk. Si istri ngumpet-ngumpet di dapur. Nggak kebaca. Aduh. Terus sedih. Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Ya gak? Pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan gitu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku. Kau dengan duniamu saja. Kan gitu kan? Gara-gara